Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu. Thumma amma ba'd. Melanjutkan kembali kajian kita terhadap kitab Al-Kabair karya Al-Imam Al-Zahabi rahimahullahu ta'ala, yang dijelaskan dan dijabarkan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Masih dalam pembahasan berkaitan dengan permasalahan zakat. Berkata Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, wa maqama al-dhahabi wal fiddati bin naqdiyah falahu hukmuh. Telah berlalu penjelasan akan wajibnya zakat terhadap emas dan perak, dan telah berlalu pula penjelasan tentang kadar nisab berlakunya atau diberlakukannya zakat pada emas dan pada perak. Antum, berapa nisabnya emas? Ahsant, barakallahu fik. Bil ijma' tidak ada khilaf akan wajibnya zakat terhadap emas dan terhadap perak. Sama saja apakah emas itu dikenakan untuk tujuan pribadi atau untuk disimpan atau untuk sebagai aset investasi. Secara mutlak emas diberlakukan padanya zakat apabila telah mencapai nisabnya, yaitu 85,5 gram, atau sekitar berapa? Sekitar berapa? Kalau dikali berapa sekarang 1 gram? 1 juta? Anggaplah 1 juta, berarti sekitar 85 juta. 85 juta sekian lah. Begitu pula perak. Perak kadarnya 595 gram. Berapa perak hari ini? Sekitar kurang lebih anggaplah 10.000. 10.000 sekian. Ya kurang lebihnya 6,5 juta. Kurang lebihnya. Pada keduanya maka berlaku zakat ketika telah berputar 1 tahun penuh dan telah mencapai kadar nisab sebagaimana yang telah disebutkan kadarnya, dikeluarkan sebesar rubu'ul ushr 2,5%. Kemudian di sini dibahas tentang alat-alat pembayaran, nilai tukar yang kedudukannya itu sekedudukan emas dan perak. Dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, falahu hukmuh, hukumnya ya hukum yang berlaku pada emas dan perak. Wa ala hadza faman indahu awraqun tusawi hadha adh-dhahab wal fiddata fa'alaihi an yuzakkiya anha. Berarti di atas ini kalau nilai mata uang itu diambil hukumnya sebagaimana hukum emas dan perak, maka siapa saja yang memiliki kadar uang yang sama dengan kadar emas dan perak,
maka wajib bagi pemiliknya untuk mengeluarkan zakatnya. Wa muamalatu nasi fi ghalib ad-duwali kulluha bil awraq, dan muamalah manusia secara keumuman di mayoritas negara-negara di dunia ini semuanya ya dengan mata uang. Fi'atu khamsah, fi'atu asyarah, naam, ya satuan-satuan mata uang. Hadhil awraqu taqumu maqama adz-dzahabi wal fiddah. Jadi mata uang yang ada itu dia berkedudukan emas dan perak. Li'annahuma ju'ilat badalan anha fit ta'amuli bainan nas. Karena mata uang itu dijadikan sebagai pengganti dari emas dan perak dalam nilai tukar yang dilakukan dalam muamalah antar sesama manusia. Fa idza malaka al-insanu awraqan tusawi hadzal qadar min al-fiddati fa alayhi zakatuh. Apabila seseorang memiliki kadar uang setara dengan kadar dari perak, maka wajib bagi dia untuk mengeluarkan zakatnya. Di sini Syekh Al-Utsaimin merajihkan bahwasanya yang jadi patokan adalah kadar yang paling rendah dari emas dan perak. Yang paling rendah ya emas, yang paling rendah ya perak. Naam. Wa ma'lumun anna al-fiddata tartafi'u ahyanan wa tanzilu ahyanan. Maklum bahwasanya fiddah perak itu naik turunnya itu tidak beraturan seperti emas. Intinya yang dirajihkan oleh Syekh Al-Utsaimin dalam permasalahan zakat mata uang, nisabnya seukuran nisabnya perak, dan ini yang lebih apa? Yang lebih aman, yang lebih selamat, yang lebih mencakup. Jadi seseorang yang punya tabungan tersimpan seukuran 6 atau 7 juta, dilihat pemastiannya berapa nilai tukar perak, dan telah berlalu 1 tahun penuh uang tersebut masih utuh, wajib bagi dirinya untuk mengeluarkan zakatnya. Fayuqaddiru qimataha idza wajabat alaihi zakatuh. Jadi ditakar, dikira-kira kadarnya apabila telah wajib atas dirinya itu zakat. Wa idza balaghat an-nisab ay 56 riyalan. Di sini disebutkan Syekh 56 rial. 56 rial. Berapa 56 rial itu? Kalau Saudi kali 4.000. Hah? 500.000 kali 50 lah. 200 sedikit ya. Di situ diterjemahkan apa? Terjemahannya mana? Coba baca. Apabila telah sampai nisab seukuran 56 rial perak, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya, sedangkan ukuran zakatnya adalah 2,5%. Nggak ada catatan berapa itu nilainya 56 rialnya, nggak ada. Catatan kaki nggak ada. Mungkin nilai tukar ketika Syekh menjelaskan pelajaran ini mungkin seukuran itu. Intinya dia nisabnya perak. Ya mungkin seukuran 56 rial, 595 gram itu ketika itu ya. Fa idza balaghat an-nisab ay
56 rial dari perak, fa alaihi zakatuhu, maka wajib bagi dia untuk mengeluarkan zakatnya, dan kadarnya adalah rubu'ul usyur, 2,5%. Dan zakat itu disyariatkannya itu adalah termasuk dari maqasid, tujuan hikmahnya itu ighna'ul fuqara, ighna'ul masakin, mencukupkan para orang-orang fakir, orang-orang miskin, dan mereka-mereka yang mendapatkan atau berhak mendapatkan jatah dari zakat. Jadi yang lebih utama dan lebih afdal, zakat itu diberikan secara utuh kepada salah satu individu dari kaum muslimin yang ada, karena tujuannya adalah membuat dia berada dalam kecukupan. Biasanya seseorang punya zakatnya anggaplah 50 juta. 50 juta itu dia bagi misalkan 100 ribuan. Ke berapa orang jadinya itu? Hah? Berapa orang? 500 orang. Dia cari kaum muslimin dibagi-bagi 100 ribuan atau 1 jutaan dibagi ke 50 orang misalkan. Yang lebih afdal adalah dia berikan secara utuh kepada ya salah satu individu dari mereka yang berhak menerima zakat, karena tujuannya adalah ighna, mencukupkan individu tersebut, mengentaskan dirinya, mengentaskan orang yang diberi zakat itu dari garis kemiskinan dia. Itu lebih afdal. Misalkan orang punya zakat 50 juta, 100 juta, dia kasih ke satu orang yang dia anggap dia berhak untuk menerima. Mungkin dengan 100 juta itu orang tersebut bisa mengambilnya menjadi manfaat. Misalkan dia berdagang, subhanallah, Allah buka perbendaharaan rizkinya, dia berdagang 1 tahun, kemudian dia menjadi orang yang malah mengeluarkan zakat. Begitu terus, muta'addi namanya. Apa muta'addi itu? Efeknya itu berlipat, mencukupkan fakir dan miskin itu tadi. Dia kasih zakatnya untuk modal, misalkan untuk beli motor, dia bisa bekerja sebagai kurir, sebagai ojek, atau yang semakna dengan itu. Atau seorang yang bujang, dia butuh untuk menikah, nah dikasih modal untuk menikah dari uang zakat. Nah ini termasuk dari maqasid, tujuan-tujuan disyariatkannya zakat. Pak Imam sudah menikah, Pak Imam? Belum. Jadi begitu, masalah zakatnya bisa untuk dibantukan ke Pak Imam. Ya di Arab seperti itu, di tanah-tanah di Yaman, di Arab, kadang orang itu dari zakat itu dia beli mobil, dari zakat itu dia beli rumah, tapi setelah itu dia berada dalam kecukupan. Begitu, karena maqasid, tujuannya adalah mencukupkan atau melepaskan, mengentaskan kaum muslimin dan fuqara itu dari kemiskinan. Daripada di tiap tahun dijatah misalkan 100 ribu, ya terus dia akan seperti itu. Nah, yang lebih afdal adalah zakat itu diberikan secara utuh. Thumma dzakara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-ibila wal ghanaim wal baqar. Maksudnya di dalam hadis Nabi SAW menyebutkan tentang kadar zakat dari onta dan kambing dan sapi. Wa ja'ala min haqqil ibil halabuha yawma wirdiha idza waradat 'alal ma'i fa innaha tuhlab. Zakatnya
onta susunya itu di hari ketika onta itu digembalakan untuk minum air. Maka ketika itu diambil dari susunya sebagian. Wajaratil 'adatu 'ala annahum yuhallibunaha wa yatasaddaquna biha 'alal hadirin. Dan adat yang berlaku di kalangan orang Arab bahwasanya pemilik onta itu memeras susunya dan memberikannya kepada ya orang yang hadir di sekitar itu. Siapa yang pernah umrah yang terus minum susu onta langsung itu bayar atau beli atau dikasih-kasih kan? Ada yang pernah? Jadi kebiasaan orang Arab seperti itu. Mereka memeras susu ontanya dan membagikannya kepada siapa yang hadir di waktu itu. Hada min haqqiha, karena itu termasuk dari hak. Li'anna al-ibila idza waradatil ma darat. Karena onta itu subhanallah ketika dia minum air terkumpul padanya susunya. Wa idza darat sara fiha fadlun kabir min al-laban fa idza jaa al-fuqara yuza'u 'alaihim hada min haqqiha. Jadi ketika onta-onta itu sudah penuh terisi susunya, apabila ada orang-orang fuqara maka harus dibagikan kepada mereka. Wa dzakara alaihi salatu wassalam al-khail. Kemudian dalam hadis yang telah lalu disebutkan bahwasanya Nabi menyinggung tentang kuda. Maksudnya kuda itu tidak ada zakatnya. Kuda tidak berlaku padanya zakat, kecuali di sebagian di salah satu pendapat fuqaha apabila kuda tersebut dipersiapkan memang untuk perdagangan, namanya zakat arud at-tijarah. Di atas sebagian pendapat bahwasanya zakat perdagangan itu ada, sebagian pendapat lagi mengatakan tidak ada. Dan bahasan perincian dalam permasalahan ini tempatnya di bab kitabuz zakah, pembahasan berkaitan dengan zakat. Disebutkan bahwasanya kuda itu terbagi menjadi 3 kategori. Ajrun itu kuda yang memang dipersiapkan untuk jihad. Wasitrun, dan kuda yang memang dipersiapkan untuk bekerja. Apa itu diterjemahkan di situ? Hah? Kesenangan. Yang pertama untuk pahala, yang untuk disiapkan untuk jihad fisabilillah. Wasitrun untuk kesenangan. Sitrun itu kuda yang memang disiapkan untuk diambil manfaatnya oleh pemiliknya, untuk bekerja, untuk ditunggangi sebagai kendaraan. Wa wizrun apa di situ? Mendatangkan dosa. Gimana itu? Hah? Apa? Judi, taruhan, acuan kuda. Boleh nggak pacuan kuda hukumnya? Hah? Boleh? Dirinci? Musabaqah, lomba, yang menang dapat hadiah. Boleh nggak? Bahasannya di fikih nanti. Khilaf. Wa wizrun itu kuda yang dipiara untuk apa? Tafakhur. Apa tafakhur itu? Berbangga-bangga. Asal kata khailun
Khailun itu dari khuyala. Apa khuyala? Sombong. Asal usul kenapa kok khail, kuda itu dikatakan khail? Karena diambil dari kata khuyala. Termasuk dari sesuatu yang orang Arab itu, ya bukan orang Arab saja, keumuman tabiat manusia itu berbangga-bangga senang dengan kuda, terutama kuda-kuda yang, ya kuda kan juga berkelas-kelas. Makanya wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zinah. Kuda, bighal, peranakan keledai, dan keledai itu sendiri adalah untuk kalian tunggangi, wazinah, dan juga sebagai perhiasan. Maknanya tabiatnya seorang manusia ya suka dengan kuda, yang waktu itu memang ya kendaraan termewah ya kuda. Nah, kayak kisah Nabi Sulaiman yang terlambat untuk sholat asar sampai keluar dari waktunya gara-gara terpesona dengan kuda-kudanya. Lantas disembelih semua kuda-kuda karena itu sembelihnya. Jadi memelihara kuda untuk apa ya? Untuk berbangga-bangga itu tadi. Ya kalau sekarang misalkan moge-moge sekarang atau mobil-mobil apa mewah-mewah supercar itu ya, supercar atau supercar. Nah, ya, itu misalkan, maksudnya ya pemiliknya tidak bisa lepas dari rasa bangga. Mungkin antum kalau naik, kalau yang muda-muda di sini misalkan Kawasaki H1000 itu tahu? Atau apa misalkan dia berhenti di lampu merah itu, pasti ada dalam hatinya itu sesuatu yang merasa, itu pasti tabiat. Nah, makanya dinamakan khail, diambil dari kata khuyala, karena orang pemiliknya itu mesti ada unsur. Antum misalkan naik mobil yang gagah sekali, pasti ada unsur, adalah di dalam hati itu, karena hati itu lemah. Nah, terlebih lagi jika memang diadakan untuk tafakhur, itu menunjukkan berbangga-bangga. Masuk pula padanya modifikasi yang menghabiskan puluhan juta. Tujuannya ya tidak lain untuk bersenang-senang, berbangga-bangga itu tadi. Jadi wizr itu tadi semua mendatangkan dosa. Amal humuru fa innahu qala lam yanzil alayya fiha syai'. Adapun keledai bagaimana? Adakah permasalahannya berkaitan dengan zakatnya atau apa? Katanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, adapun keledai tidak ada sedikit pun yang turun keterangan berkaitan dengan itu, katanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Fa in ustu'milat al-hamiru fi khairin fahuwa khair wa in ista'malta al-hamira fi khairin fahuwa khair wa in ista'maltaha fi syarrin fahiya syarr wallahu a'lam. Adapun berkaitan dengan keledai bagaimana hukumnya, dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak ada keterangan sedikit pun yang menjelaskan tentang hukum keledai, kecuali ayat yang mengumpulkan permasalahan yang ada, yaitu di surat Az-Zalzalah. Siapa saja yang
beramal sekecil partikel kebaikan, maka dia akan mendapatinya. Dan siapa yang beramal sekecil partikel kejelekan, dia akan mendapatinya. Kemudian dikatakan apabila keledai itu digunakan untuk kebaikan maka dia baik, apabila digunakan untuk kejelekan maka dia jelek. Wallahu taala alam. Kita selesai dari dosa besar yang kelima, yaitu hukum menolak untuk membayar zakat. Kurang berapa menit? 12. Qala al-Imam Az-Zahabi rahimahullah, al-kabiratu as-sadisah, dosa besar yang keenam, uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Qala Allah azza wa jalla, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāha adh-dhulli minar rahmah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Isra 23 sampai 24, di mana syahid pembahasan yang mau dipetik oleh Al-Imam Az-Zahabi berkaitan dengan permasalahan durhaka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qada rabbuka. Qada bermakna amara, dan Rabbmu telah memerintahkan untuk engkau itu jangan beribadah kecuali hanya kepadanya. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Apabila mereka telah mencapai usia lanjut, atau salah satu dari mereka atau keduanya, jangan sekali-kali kalian mengatakan kepada keduanya uff. Uff ini sering kalau dipakai di Arab, uff artinya ih, begitu, mengaduh lah uff itu. Wala tanharhuma, jangan mengeraskan, membentak. Wa qul lahumā qawlan karīmā, dan ucapkanlah kepada keduanya itu ucapan yang lemah lembut, yang mulia. Wakhfid lahumā janāha adh-dhulli minar rahmah, rendahkanlah bagi keduanya egomu karena kasih sayang. Setinggi apapun kedudukan kamu di mata masyarakat, na'am, maka seseorang itu tetaplah seorang anak bagi orang tuanya. Mau setinggi apa jabatannya, mau sekaya apapun dia, tetap dia harus berada dalam posisi yang rendah. Orang tuanya harus berada dalam posisi yang tinggi. Wa qala ta'ala wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Di surat Al-Ankabut Allah firmankan, dan kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir. Dalam hadis ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidakkah aku kabarkan kepada kalian dengan sebesar-besar dosa besar? Fadzakara minha uquqa al-walidain. Kemudian dalam salah satunya beliau sebutkan dosa yang besar, dari dosa-dosa yang paling besar adalah durhaka kepada kedua orang tua. Muttafaqun alaih. Wa qala alaihi salatu wassalam, ridallah fi ridal walid wa sakhatullahi fi sakhatil walid. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi wal Hakim, disahihkan oleh Imam Az-Zahabi di sini. Katanya ridha Allah itu ada pada ridha orang tua, dan kemurkaan Allah ada pada kemurkaan orang tua. Wa anhu alaihi salatu wassalam, al-walid awsatu abwabil jannah. Seorang orang tua itu adalah perantara yang memperantarai kepada pintu surga. Fa in syi'ta fahfadh wa in syi'ta fadayya. Kalau kamu maukan, jaga itu jembatan yang bisa menjembatani kamu ke surga. Tapi kalau kamu berkehendak, ya sia-siakan jembatan itu. Urusan ditanggung masing-masing. Ini ancaman. Hadis disahihkan oleh At-Tirmidzi, dan bersabda Nabi SAW, al-jannah tahta aqdamil ummahat. Surga di bawah telapak kaki ibu. Wa ja'ahu rajulun yasta'dzinuhu fil jihadi ma'ahu faqala.
surga di bawah telapak kaki ibu maknanya benar. Nah, walaupun secara sanad lemah, diperselisihkan oleh para ulama, tapi secara makna benar, maksudnya ada pada keridhaannya seorang ibu. Waja'ahu rajulun yasta'dhinu fil jihad ma'ahu faqala ahayyun waliduk, qala na'am, qala fa fihima fajahid. Dikatakan ada seseorang izin kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk jihad, untuk ikut serta jihad. Kemudian ditanya oleh Rasulullah, ahayyun waliduk, apakah orang tua kamu hidup? Qala na'am, qala fa fihima fajahid. Menunjukkan bahwasanya dahulu para pemuda dari kalangan sahabat itu mereka antusias dalam mengikuti jihad fisabilillah, yang usia mereka masih belasan-belasan ini menjadi barisan terdepan dalam jihad. Wa qala ummuka wa abaka wa ukhtak wa akhak wa adnaka wa adnak. Maksudnya dalam hadis ini siapa yang paling berhak untuk dimuliakan? Ibumu, kemudian bapakmu, kemudian saudarimu, kemudian saudaramu, dan yang berikutnya, kemudian yang berikutnya. Menunjukkan kemuliaan kedua orang tua didahulukan dibandingkan yang lain. Wa ruwiya 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul jannah 'aqun wala mannan wala mudminu khamrin wala mu'minu bisihrin wala mu'minun bisihrin. Disabdakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Ahmad bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk surga seorang yang durhaka, tidak pula seorang yang mannan, banyak mencela, banyak mengungkit-ungkit, wala mudmin khamrin, pecandu khamr, alkohol, dan tidak pula masuk ke surga orang yang beribadah dengan sihir. Waqala Abdullah bin Umar, jaa Arabi, Abdullah bin Umar berkata, datang seorang Arab Badui, faqala ya Rasulullah mal kabair. Beliau bertanya, orang Arab Badui ini bertanya, wahai Rasulullah, apa itu dosa besar? Qala al-isyraku billah, syirik kepada Allah. Qala thumma madza? Kemudian dia berkata, kemudian apa? Qala thumma uququl walidain, kemudian durhaka kepada kedua orang tua. Qala thumma madza? Qala thumma al-yamin al-ghamus, kemudian sumpah palsu. Sumpah palsu dalam keadaan dia tahu, dia itu sadar sepenuhnya bahwasanya dia sedang berdusta, tapi dia bawa nama Allah, dia bersumpah palsu. Ini dosa besar. Dan dalam hadis yang lain dikatakan la yadkhulul jannah aqun wala mukadzibun bil qadar, tidak akan masuk surga seorang yang durhaka dan orang yang mendustai takdir. Wa rawa Isa bin Talhah bin Ubaidillah an Amr bin Marrah al-Juhani radhiyallahu an, dari sahabat Amr bin Murrah, bahwasanya seseorang berkata, ya Rasulullah, ara'aita in sallaitu as-salawatil khams wa sumtu ramadan wa addaitu zakah wa hajjajtul bait famadha li. Ada orang berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, bagaimana pendapat Anda, bagaimana pendapat engkau apabila aku telah menjalankan salat 5 waktu, dan aku telah berpuasa Ramadan, dan aku telah menunaikan zakat, dan aku telah berhaji, maka apa yang berhak aku terima? Qala man fa'ala dhalik kana ma'an nabiyyina wasiddiqina wa syuhada'i illa an ya'uqqa walidayh. Siapa yang melakukan itu, rukun Islam yang 5 itu tadi, maka dia bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada, kecuali apabila dia durhaka kepada kedua orang tuanya. Menunjukkan bahwasanya durhaka ini dosa yang besar. Wa an Bakkar bin Abdullah wa an Bakkar bin Abdul Aziz bin Abi Bakrah, beliau berkata, sanadnya sampai kepada Abi Bakrah, sahabat dari sahabi, marfu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, kullu dzunubi yuakhirullahu minha ma syaa'a ila yaumil qiyamah. Semua dosa itu Allah akhirkan iqab hukumannya sesuai dengan yang Allah kehendaki sampai hari kiamat.
illa uquqal walidain, kecuali durhaka kepada kedua orang tua. Fa innahu yu'ajjilu li sahibihi, kecuali durhaka dipersegerakan adab itu bagi pelakunya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yajzi waladun walidahu ila an yajidahu mamlukan fayashtariyahu fayu'tiqahu, rawahu Muslim. Nabi SAW mengatakan tidak akan mungkin seorang anak itu membalas kedua orang tuanya, mustahil. Kecuali apa? Kecuali apabila dia mendapati orang tuanya dalam keadaan menjadi budak. Bagaimana proses menjadi budak ini? Ya, ditawan dalam peperangan, menjadi tawanan, kemudian menjadi budak. Kecuali apabila anak tadi mendapati kedua orang tuanya dalam keadaan menjadi budak, kemudian dia membelinya dan membebaskannya. Dan dari Nabi SAW dengan sanad yang hasan, bahwasanya beliau berkata, la'anallahu al-'aqa liwalidayhi, Allah melaknat orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Hadis dikeluarkan oleh Al-Hakim. Ini hadis-hadis, dalil-dalil semua dipaparkan, dibawakan oleh Imam Az-Zahabi untuk menegaskan permasalahan dosa besar yang keenam, yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Wa an Wahab bin Munabbih, salah seorang tabi'in yang mulia, berasal dari Yaman. Qala inna Allah qala ya Musa, dan beliau ini pakar dalam sejarah Israiliyat, pakar dalam sejarah kisah-kisah ahlul kitab. Karena Yaman pada waktu itu, pada waktu sebelum turunnya wahyu kepada Nabi SAW, sebelum datangnya syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, Yaman ini didominasi oleh ahlul kitab. Baik, kita selesaikan sedikit. Wa an Wahab bin Munabbih qala inna Allah qala ya Musa. Wahab bin Munabbih tabi'in, menukil kisah dari Israiliyat, dan kaidahnya berkaitan dengan kisah-kisah Israiliyat, kisah-kisah ahlul kitab ini tidak didustakan, tidak pula dibenarkan, tidak didustakan, tidak pula dibenarkan. Qala ya Musa waqir walidaik, wahai Musa, muliakan kedua orang tuamu. Fa innahu man waqqara walidayhi madadtu fi umrih, karena siapa saja yang memuliakan kedua orang tuanya maka aku akan panjangkan umurnya. Wa wahabtu lahu waladan yabirruhu, dan aku akan menganugerahkannya seorang anak yang akan berbuat baik kepada dirinya. Al jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan amalnya. Makanya banyak-banyak mendoakan kedua orang tua, karena nanti mereka anak-anak yang akan juga menggantikan untuk mendoakan kita. Al jaza min jinsil amal. Allahu la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak akan menyia-nyiakan pahalanya orang-orang yang berbuat ihsan, dan sebaik-baik ihsannya seorang anak kepada orang tuanya, dan yang terbaik adalah mendoakan untuk mereka, terutama yang sudah meninggal, didoakan dengan rahmat. Karena kita juga butuh nantinya bagaimana anak-anak itu bisa mendapat taufik untuk mendoakan orang tuanya, karena kesibukan dunia, peran mereka sebagai menjalani peran masing-masing dalam kehidupan dunia terkadang melalaikan anak tadi untuk ingat. Terlebih lagi kalau anak itu jauh dari pendidikan agama. Jangankan mendoakan orang tua, mendoakan untuk dirinya sendiri saja dia nggak pernah. Lebih-lebih lagi kalau dia nggak pernah sholat lagi. Na'udzubillah. Oke, pentingnya untuk kita mendidik, mentarbiyah anak-anak dengan porsi yang lebih besar berkaitan dengan materi keagamaan. Materi agama itu harus lebih diutamakan dan lebih besar, karena perkara-perkara yang memalingkan dan menjauhkan, bahkan dapat mengancam
seorang muslim itu untuk bisa keluar dari agamanya ini banyak sekali, terutama di masa-masa sekarang ini. Propaganda berbagai macam, ghazwatul fikr, perang pemikiran, liberalnya, sekulernya, ateisnya, filsafatnya luar biasa. Nah, kalau tidak kita bentengi anak-anak sejak dini, ini tanggung jawab masing-masing orang tua. Terkadang banyak orang tua yang antusias terhadap agama, terhadap hadir di kajian, tapi dia tidak menaruh kepedulian tentang bagaimana anaknya di rumah, bagaimana hijabnya. Nggak masalah bagi dia bagaimana sholatnya. Tidak ada upaya untuk memberikan tekanan dan pressure sedemikian rupa agar anak-anak ini bisa setidaknya dia menjalankan kewajiban yang paling wajib yang diwajibkan oleh Allah kepada dirinya. Kemudian dikatakan wa man aqqa walidayhi qasartu umrahu wa wahabtu lahu waladan ya'uquhu. Dan siapa yang berbuat durhaka kepada kedua orang tuanya, maka aku akan pendekkan umurnya dan aku akan anugerahkan kepada dirinya anak yang durhaka kepadanya. Na'udzubillah. Di masa-masa ini banyak sekali anak kadang membunuh orang tuanya. Nah. Wa qala Ka'ab walladzi nafsi biyadihi innallaha la yaj'alu hinal abdi idza kana 'aqan liwalidayhi liyaj'al lahul adab. La yaj'alu lahul adab. Allah Subhanahu wa taala itu akan menjadikan atau menyegerakan adab bagi orang yang durhaka. La yu'ajjal. La yu'ajjil. Tayyib. Innallaha la yu'ajjilu hinal abdi idza kana 'aqan liwalidayhi liyu'ajjil lahul adab. La yu'ajjilu lahul adab. Allah akan menyegerakan adab bagi orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Wa innallaha la yazidu fi umril abdi idza kana baran biwalidayhi liyazidu barran wa khairan. Allah akan menambah umur seorang hamba apabila dia berbuat baik kepada kedua orang tuanya dan menambah kebaikan padanya. Wa qala Abu Bakar bin Abi Maryam qara'tu fit Taurah man yadribu abahu yuqtal. Abu Bakar bin Abi Maryam dia membaca bahwasanya hukum Taurat, hukum ahlul kitab itu tertera di sana, siapa yang memukul bapaknya maka dibunuh. Wa qala Wahab bin Munabbih, salah seorang tabi'in tadi yang pakar dalam kisah-kisah ahlul kitab, beliau mendapati di dalam Taurat ala man sakka walidahu ar-rajm. Di dalam Taurat disebutkan siapa yang memukul orang tuanya maka dia dirajam. Ini menunjukkan bahwasanya permasalahan berbuat durhaka kepada kedua orang tua hukumnya adalah dosa yang sangat besar sekali. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.